Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Dan kalau Anda perhatikan, ini sekarang yang sedang viral banget ya di luar soal bencana itu adalah pernyataan dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ini ketika memberikan ceramah di Unhas ini soal kebocoran yang luar biasa di sektor tambang yang angkanya sangat fantastis. Dan kalau tapi saya sih ingin melihatnya bukan soal substansinya, tetapi lebih pada langkah-langkah dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Dan untuk itu saya mengajak Anda untuk memperbincangannya dengan pengamat politik dan juga militer, Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, ini menarik ya, Bung Ginting. Ini penting Anda yang bicara, apalagi pengenalan Anda terhadap kalangan apa ya, kalangan jenderal-jenderal TNI ini. Orang bertanya-tanya Ya, selama ini kan Pak Safri itu orangnya lebih banyak diam di belakang layar begitu, dan itu perannya selalu seperti itu ya, apalagi kemudian posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Tapi belakangan ini sejak ditunjuk oleh Presiden menjadi apa itu Satgas PKH ya, penelitian kawasan hutan, ini sering jadi pemberitaan Pak Safri. Tetapi bukan hanya itu, Pak Safri juga mulai melangkah ke politik itu kemarin bertemu dengan Nasdem, bertemu dengan PKS. Memang tidak ada kelanjutan langkah itu. Padahal selama ini kan biasanya kalau yang begini-begini ini yang menanganinya Dasko kalau politik kan ya, Wakil Ketua DPR dan Ketua Harian Partai Gerindra. Jadi ada dua dua sayap ini, Dasko dan Pak Safri. Tapi kelihatannya Pak Safri sudah mulai masuk ke wilayah yang selama ini banyak ditangani oleh Dasko. Orang kemudian menjadi bertanya-tanya, apakah ini memang peran yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo kepada Safri Samsudin, atau Safri Samsudin sekarang sudah mulai main politik? iya, iya. Bung Hersu, tentu kita mesti melihat dulu peran Safri dalam Ya, pemerintahan Prabowo Subianto. ya, Ya, kalau kita lihat dari kondisi politik, tentunya eh, akan sangat dinamis dan saya coba menganalisisnya berdasarkan info publik yang ya. seperti Anda kemukakan tadi. Hmm, Info publik terbaru, kuliah umum di Unhas, ya. Universitas Hasanuddin Hmm, Makassar, kampung halaman Safri Samsudin itu kan, ya, ya, ya. sambil menunjukkan di mana kita bisa memastikan secara definitif posisi yang Hmm, bersangkutan. hmm, Apa yang kita tahu tentang posisi Safri Samsudin ini tentunya hmm, saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan hmm. dan sempat menjadi Menko At interim, Polkam welcome ad ya. interim ya. Ya, ya. Hmm, Tapi memang sekarang sudah diduduki oleh Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago. hmm, Tapi saya melihat bahwa rangkap jabatan ini artinya bahwa Safri itu diberikan tanggung jawab tambahan hmm, dan juga sebelumnya sudah ada posisi ketua harian Dewan Pertahanan Nasional dan hmm, ini hmm, artinya posisi strategis hmm. di dalam tim penertiban dan juga dipercaya sebagai tim Satgas. Ya, penertiban ya, kawasan hutan dan ya, tambang ilegal. Ini ya, nggak boleh ya, dilupakan nih Bung ya, Ersu ya. ya, 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 ya. Nah, ini menarik Hmm, karena eh, Prabowo Subianto meminta langsung kepada Safri Samsudin hmm. untuk menindak pelaku tambang ilegal. Nah, Ya, 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 ini ya. menunjukkan Hmm, bahwa Safri Samsudin diberikan mandat untuk hmm, menegakkan aspek legal, hmm. kemudian juga kontrol atas sumber daya alam. Ya. Sesuatu yang di luar tugas dari Kementerian Pertahanan. Hmm, hmm, hmm. Jadi dari struktur dan tugas yang diemban Safri ini bukan hanya Menteri Pertahanan biasa, Hmm. tetapi juga memiliki portofolio yang sangat luas. Ya. Dan ini termasuk wilayah keamanan, Hmm, koordinasi antar instansi pada hmm, saat jadi hmm, Menko ad interim ya, hmm. kemudian juga kontrol atas masalah yang menyentuh pertahanan, keamanan, dan sumber daya alam. Nah, Ya. tentu saja pertanyaan Anda tadi, apakah benar posisi Safri ini sebagai pelaksana program dari Presiden Prabowo Subianto untuk
Hmm. menertibkan pemberantasan korupsi, Hmm. kendali oligarki, dan juga Hmm. eh, penertiban sumber daya alam. Hmm. Ini menarik menurut saya. Jadi Iya. kemungkinannya apakah dia diposisikan sebagai aktor utama, Hmm. kemungkinan besar iya, Bung. Hmm. Setidaknya untuk bagian tertentu sumber daya alam dan Hmm. eh, tambang, dan ini permintaan Prabowo kepada Safri untuk menindak legal secara implisit menurut saya menunjukkan bahwa Safri didorong untuk menangani isu-isu di sektor sumber daya alam. Nah, ini Hmm. menarik. Hmm. Mengapa? Karena posisi Safri yang memegang koordinasi masalah eh, pertahanan ini Hmm. secara teori itu memberinya kewenangan pada saat dia cukup lama sebagai ad interim lebih dari sebulan 2 bulan gitu. Hmm. Ini Hmm. sekaligus pada waktu itu memberikan kewenangan untuk terlibat dalam berbagai Hmm. hal-hal yang besar, terutama menyangkut stabilitas nasional, pengamanan aset negara, Hmm. juga kontrol terhadap aktor-aktor oligarki. Meskipun di dalam pernyataan politiknya tidak langsung menyebut demikian, tapi pernyataan misalnya Safri kemarin di Makassar, ada musuh dalam selimut, kan begitu ya. Ini menyebutkan bahwa isu oligarki betul-betul didelegasikan oleh Presiden Prabowo kepada Safri Samsudin. Begitu, Bung. Ini menarik saya kira karena soal tambang ini kan kita ingat pidatonya Pak Prabowo tanggal 15 Agustus di DPR yang memperingatkan pada waktu itu jenderal, pensiunan jenderal TNI Polri yang main di tambang kan kira-kira bahasanya lu minggir lu, gua mau lakukan pembersihan dan saya kira itu diperlukan di apa orang yang punya pengalaman yang sama, punya latar belakang yang sama dan Safri Samsudin kan kita tahu sekarang sudah dinaikkan pangkatnya secara kehormatan menjadi jenderal penuh kan begitu. Ini kan dalam TNI hal-hal begitu tidak bisa kita lihat hanya sekedar naik pangkat biasa saja gitu. Saya melihat ya, memang tidak disebutkan secara resmi bahwa dia sebagai aktor utama atau kira-kira semacam perdana menteri begitu ya, Oh, dalam karena dalam praktek menangani. sehari-harinya ya, karena ini kan di sini kan dia menjadi kepala Satgas dan yang itu dia Betul. dan di situ ada kejaksaan, ada kepolisian, ada TNI di situ Bung Giting. Iya betul. Jadi ada penanganan korupsi, penanganan oligarki, penanganan sumber daya alam. Ingat ya, ketika di Morowali kan juga berbicara ada negara dalam negara, ada republik dalam republik. Jadi eh, mandat utama dalam tanda petik yang diberikan Prabowo kepada Safri Samsudin ini bersifat tentu saja interpretatif, ya semua bisa me, apa, membuat persepsi sendiri, interpretasi sendiri. Tapi memang kalau bicara mengonfirmasi sumber daya alam, dia berangkat ke Bangka Belitung gitu, Bung. Kemudian berangkat ke Morowali. Ini kan betul-betul memang ini tugas khusus untuk menangani pertambangan ilegal, Hmm. untuk menangani tindakan-tindakan korupsi dan juga Hmm. memantau oligarki. Memang Hmm. belum ada bukti dokumenter Hmm. bahwa dia sedang berhadapan-hadapan dengan Hmm. oligarki, tapi setidaknya publik menyebutnya demikian, Iyalah, bahwa urusan tambang, urusan hutan, urusan sawit kan oligarki semua itu. ya makanya memang secara implisit kita bisa pahami seperti itu. Jadi memang kesimpulannya dari masalah ini tampaknya memang peran Safri sangat diperkuat dan juga perannya ditambah untuk urusan pertahanan, keamanan, kontrol sumber daya alam, dan juga pertambangan ilegal. Dan ini bagian dari agenda besar pemerintah Prabowo Subianto menurut saya. Hmm. Apalagi program utamanya kan betul-betul memang ketika terjadi
bencana alam Hmm, tentunya. hmm, Ini publik melihat bahwa Prabowo mempercayakan Safri untuk hmm. persoalan-persoalan yang sangat-sangat urgen, begitu, Bung. Oke, Ini terkait dengan ya, ya. penugasan Hmm. Prabowo secara langsung kepada Safri, ya. Ya, nah ini pertanyaan menarik karena Anda masukkan wilayah tadi itu memang sangat kuat sekali ya dengan tadi sebagai satgas itu tadi mengkoordinasikan kejaksaan, polisi dan TNI dan kedua tugasnya itu memang tiga hal yang sekarang memang sangat itu jadi bisnis utama oligarki terutama dalam sektor eh, eksploitasi ya Betul. sumber daya alam ya hutan penegakan Ya. pengawasan kawasan hutan kemudian sawit dan juga pertambangan itu kan yang dilakukan oleh Pak Safrina. Tapi pertanyaan saya apakah Anda kalau kesimpulan Anda itu memang penugasan dari Pak Prabowo kan begitu ya? Itu kesimpulan Anda. Ya. Tapi pertanyaan orang apakah kemudian kalau begitu Safri memanfaatkan ini untuk agenda-agenda pribadi dia sendiri? Nah, tentu itu menunjukkan keputusan langsung dari Hmm. presiden untuk menempatkan orang yang loyal, Hmm. kemudian juga akar akar organisasinya dari militer Hmm. di posisi strategis. Tentu saja ini menandakan bahwa ada penugasan konkret, Mhm. eh, instruksi presiden melalui rapat kabinet, misalnya, Hmm. agar Safri menindak pelaku tambang. Itu Hmm. menunjukkan bahwa tugas itu memang betul-betul datang dari Prabowo Subianto, Hmm. bukan kemudian eh, eh, dia mengambil inisiatif Hmm. sendiri. Analisisnya Hmm. kira-kira begini. Media kan juga menyebut bahwa penunjukan langsung Safri ini adalah bukti dalam tanda petik ketergantungan Prabowo Subianto pada figur Safri sebagai Hmm. figur militer Hmm. yang loyal di Hmm. bidang keamanan dan politik. Hmm. Jadi ini Safri adalah salah satu tokoh yang memang dianggap sangat loyal di bidang pertahanan keamanan dan politik. Hmm. Meskipun demikian menurut saya eh, apa namanya bukan berarti Prabowo Subianto menyerahkan tugas pemberantasan korupsi dan oligarki Hmm. kepada Safri Samsudin sebatas atau lebih kalau saya lihatnya lebih bersifat pragmatis dan situasional karena Hmm. dia sedang mencari figur di mana tokoh-tokoh di bidang hukum misalnya Hmm. masih bagian dari pemerintahan yang lama, Bung. Ya, Hmm. seperti KPK, Hmm. seperti Jaksa Agung, Hmm. seperti kepolisian, Hmm. 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 sehingga langkah ini bersifat pragmatis dan situasional, bukan apa namanya mandat seluruh agenda pemerintahannya, karena dia melihat sekarang dalam waktu hampir 1,5 tahun pemerintahannya dia betul-betul butuh figur yang khas, yang khusus, yang punya kedekatan spesialis begitu. Jadi peran Safri yang menonjol ini menurut saya eh, tentu saja bukan atas inisiatif Safri Samsudin sendiri. Kalau Safri mengambil inisiatif terlalu jauh, tentu akan juga berpotensi menimbulkan kecemburuan atau friksi di dalam tim presiden. Jadi kemungkinan ada potensi seperti itu, dan misalnya penguasaan terhadap sumber daya alam, pertambangan, atau yang lain-lain. Posisi Menko-Menko yang lain seperti apa? Posisi menteri yang lain seperti apa? Kan bisa jadi ini menimbulkan apa namanya dianggap tumpang tindih fungsi, atau kemudian merasa Menko atau menteri-menteri lain terlangkahi. Tapi Safri jalan terus karena memang ini perintah Presiden Prabowo. Tinggal kemudian bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo ini bisa mengendalikan kabinetnya Enggak. dengan menempatkan aktor-aktor baik itu militer, dari militer, polisi, sipil atau partai politik, dan juga birokrasi untuk apa namanya
untuk menjaga agar tidak menimbulkan kecemburuan di dalam tim pemerintahan gitu, Bung. Ya, tapi saya kira nggak afdol kalau menganalisisnya tidak melibatkan hubungan personal keduanya yang sudah terjalin cukup lama, Bung Ginting. Dan saya kira ini bagian yang pasti Anda sangat pahami soal ini. Iya, memang Safri itu eh, bisa dibilang sejak em, keduanya Prabowo dan Safri menjadi perwira tinggi, Hmm. itu Safri bisa dibilang dalam tanda petik tangan kanannya Prabowo ya. Mhm. Eh, Sehingga ketika dia mendapatkan mandat yang cukup luas, Hmm. bisa jadi karena memang ada kekhawatiran dari Prabowo Hmm. terhadap politisi dari partai politik Hmm. yang loyalitasnya bisa berubah Hmm. menjelang pemilu dan Hmm. Hmm. lain-lain, Bung. Sehingga eh, konflik internal itu eh, memang bisa terjadi meskipun apa namanya eh, banyak faktor, misalnya tadi loyalitas, Hmm. kemudian ada distribusi kekuasaan, dan yang paling penting sebenarnya adalah transparansi dari Prabowo mengapa kemudian memberikan mandat cukup luas kepada Safri Samsudin dibanding kepada menteri-menteri yang lain. Nah, Hmm. tadi pertanyaan Anda apakah kemudian eh, Safri berpotensi menjadi lebih populer. Saya kira Hmm. pertanyaan ini menarik. Ya, tentu kalau dari potensi secara realistis sih menurut saya kecil, Bung. Kalau Oke. Hmm. dia mencari popularitas Hmm. agar lebih tinggi daripada Prabowo, karena Hmm. ini kan dibatasi konteks penugasannya Hmm. di bidang-bidang tertentu, tidak semua bidang, beda dengan presiden yang Hmm. semua bidang. Hmm. Tapi memang naiknya popularitas Safri ini menurut saya karena posisinya strategis dan dia me, mampu mendeliver gitu ya. Misalnya menutup eh, tambang ilegal dia pasang badan, Hmm. membongkar mafia sumber daya alam dia pasang badan, Hmm. dan juga dia memperlihatkan dukungan terhadap Jaksa Agung. Lihat ketika ke Bangka Belitung, ke Morowali, ada Jaksa Agung ini, Bung, Ya, ya, ya kan? ya. Hmm. Menarik. Hmm. Tidak ada Kapolri, tidak ada KPK, Hmm. dan ini memperlihatkan ada penegakan hukum yang eh, apa berjalan nyata dan publik bisa melihat ada upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi Ya. untuk kasus-kasus yang menonjol, begitu, Bung. Ya, jadi inilah kalau bahasa mudahnya eh, Pak Prabowo sangat percaya karena relasi keduanya yang sudah panjang sangat, sangat panjang sejak masih di Akademi Militer dan kemudian kita tahu pada masa Orde Baru juga seperti apa hubungan keduanya gitu sampai sekarang gitu. Jadi artinya dia pasti merasa firm tidak mungkin orang seperti Sapi itu akan mengkhianati dia apalagi kemudian menelikung dia di belakang. Kira-kira bahasa tegasnya seperti itu ya, Bung Ginting. Ya, apalagi dia kan bukan figur dari partai politik, Bung. Dia Nah, hmm, tidak punya tidak punya background partai politik. Dia adalah menteri dari militer, sehingga dengan tanpa basis politik hmm, pemilih langsung, hmm, artinya dia tidak dipilih oleh rakyat seperti anggota DPR, ini tentu saja membatasi ruangnya untuk menjadi populer figur atau hmm. figur populer alternatif selain presiden. Saya kira Ya, uh, uh, Safri juga tahu dia tidak akan berusaha untuk narsis begitu ya, 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 mengejar ya. popularitas. Saya kira tidak, karena Hmm, eh, bisa dilihat kalau ini dilakukan itu berarti bisa merusak legitimasi dirinya hmm, dan dianggap sebagai tokoh oportunis. Dia tentu bukan politikus, sehingga dia tidak mau dicap oportunis atau hmm, merusak legitimasi pemerintahan Prabowo. Jadi populer popularitas tinggi yang
ada pada Sapri saat ini, tentu saja dalam politik nasional bisa kita baca karena dia sedang menangani sebuah krisis besar Mm, dan ada perubahan struktural di mana Prabowo perlu menempatkan seseorang. Jadi kalau mencari popularitas sendiri, saya kira mm. jauh dari Ya. catatan politik dan juga belum tampak dari posisinya sebagai pejabat teknis keamanan, bukan politisasi Mm. elektoral gitu, Bung. Ya, tadi Anda kan menyinggung perannya seakan seperti Perdana Menteri, gitu tadi ya Anda ya nyebutnya ya. Ya, Itu ya. mengingatkan, mari kita buat perbandingan lain yang menarik. Kan pernah terjadi figur semacam itu, saya kira tapi beda sekali ini ya. Tapi kita bisa menganalogikan seperti hubungan antara Jokowi dengan Luhut. Gitu. Menurut Anda sama nggak ini hubungan antara Safri dengan Prabowo dengan Jokowi dengan Luhut? Agak beda, Bung, Agak karena beda ya. Hmm. Prabowo dengan Hmm. Safri Samsudin ini pertemanannya seperti Anda bilang sudah akrab puluhan tahun kan, artinya bahkan 50 tahunan. Sementara kedekatan Jokowi dengan Luhut itu betul-betul kedekatan politis sejak menjadi wali kota. Hubungannya sangat politis. Kalau ini kan Politik dan tidak, bisnis ya. sehingga Kalau Anda nyebut wali kota Solo, bisnis juga kan tadinya ya. pasti Hmm. bisnis karena Hmm. ini kedekatan mereka itu menurut saya dalam sekarang itu dalam pengelolaan negara. Jadi Hmm. ada aspek politis Hmm. dan tentu saja potensi positifnya kedekatan itu bisa bisa apa namanya memastikan koordinasi dengan cepat, Hmm. komitmen yang tinggi, kemudian juga kepercayaan mutual sehingga bagus untuk isu sensitif seperti pertahanan, keamanan dan penanganan sumber daya alam. Beda dengan kalau hubungannya politis, Hmm. ada ada apa namanya ada udang di balik batu. Saya kira Ada Safri kepentingan tidak bisnis lah ya melakukan, gitu ya. ya Bisnis, begitu ya, ya. Bisnis dan politik lah ini ya. kepentingan bisnis. Hmm. Nah, jadi kedekatan yang seperti ini menurut saya justru membuat pemerintahan bisa lebih efisien Hmm. dan jika orang dipercaya oleh presiden, tentu saja eh, dia akan menjalankan tugas-tugas, terutama tugas-tugas prioritas. Risikonya tentu saja di mana-mana kedekatan itu akan menimbulkan konflik kepentingan, itu tidak bisa diabaikan itu, Bung. Pasti ada konflik kepentingan. Apa itu misalnya keputusan penting bisa diambil berdasarkan loyalitas pribadi, ya itu kan risiko negatifnya. Bukan merit sistem, tapi kemudian juga bisa melemahkan institusi demokrasi dan akuntabilitasnya. Jadi transparansinya nggak kelihatan. Itu risiko negatifnya. Dan tentu saja ada faktor patronase, patron dan klien, orang dekat bisa mendapatkan posisi strategis tanpa transparansi dan bisa juga kemudian kedekatan itu memicu tuduhan koncoisme, Hmm. Hmm. kronisme, favoritisme atau apa namanya orang kepercayaan yang tidak bisa disentuh. Itu Hmm. sisi negatifnya. Tapi bagaimana kita membaca dari konsentrasi kekuasaan? Tentu saja jika seseorang mendapatkan portofolio lebih besar dan apa dipercaya dalam posisi kritis, maka sulit juga bagi lembaga lain atau pihak lain untuk mengimbangi, karena ini juga sebuah catatan demokrasi supaya apa namanya jangan sampai eh, ini mengabaikan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas. Itu konsentrasi dari sisi konsentrasi kekuasaan. Tapi memang soal Ya. kedekatan
jangka panjang Mhm. hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Safri Samsudin menurut saya juga bisa pertama bisa membantu efektivitas, tapi juga yaitu tadi di sisi lain transparansinya bisa dipertanyakan. Jadi Mhm. yang menarik menurut saya adalah yang perlu kita bahas juga mengapa Safri dianggap sebagai dalam tanda petik panglima perang Prabowo terhadap oligarki, Mhm. para koruptor dan strategi tentu saja ada pihak-pihak yang akan terganggu Ya, ya. dengan posisi Safri dan ini bisa menyerang balik Safri nih, Bung Itu, Hersul. serangan balik terhadap Safri ya, yang itu yang Ya, dipastikan akan terjadi. Dan saya kira mungkin bagian juga isu tentang kemungkinan Safri melakukan dalam tanda petik kudeta pada Prabowo itu juga bisa berasal dari mereka juga gitu ya, karena mereka merasa terancam gitu. iya. Jadi saya kira gini ya, Hmm. em, tindakan-tindakannya untuk mengganyang Hmm. koruptor, Hmm. mengganyang oligarki, Hmm. tentu saja akan ada perlawanan, baik itu perlawanan secara diam-diam, Hmm. tersembunyi, tapi juga bisa juga perlawanan secara kencang. Misalnya eh, upaya melakukan pencemaran nama baik kan bisa, Hmm. Hmm. atau fitnah politik Hmm. ini Hmm. bisa kan Hmm. terjadi. Misalnya juga kemudian mempublikasikan data secara hoax Hmm. eh, yang mendiskreditkan Hmm. eh, sang tokoh ini. Jadi Hmm. memang bisa melibatkan institusi, bisa melibatkan perorangan institusi, Hmm. tentu saja institusi yang merasa menteri-menteri dilewati gitu, Bung. Juga Ya. Jadi bisa dari ya dalam internal kabinet, tapi juga tetap bisa, ya, dan bisa. kerjasama dengan dan dengan kelompok di luar oligarki. Dan kita tahu juga banyak sekali kepentingan di kabinet dengan kelompok oligarki juga besar kan? Iya, karena kan selama ini kita pahami juga ada dalam tanda petik perlindungan hukum terhadap tokoh-tokoh pelanggar hukum, terhadap oligarki. Nah, jadi tindakannya dilindungi oleh hukum. Nah, ini kan yang sedang coba ditabrak oleh Sapri dan tentu saja ada pihak-pihak yang tersinggung, aparat penegak hukum misalnya kan bisa menggugat juga secara balik, baik secara efektif melawan, bisa aja nanti tiba-tiba ada gugatan perdata, ada gugatan kriminal, eh, bisa juga yang gerah di parlemen bisa membuat undang-undang untuk membatasi ini, Bung. Bisa itu dilakukan. Ya, ya. Jadi memang ada mitigasi risiko-risiko Hmm. politik dari konflik-konflik ini. Misalnya dalam tim pemerintahan Hmm. nanti coba mengatur distribusi aturan Hmm. supaya tidak all in one person kira-kira gitu agar tidak memunculkan kecemburuan atau Hmm. intrik internal. Hmm. Sangat mungkin Bung ini apalagi ada partai-partai politik yang punya kepentingan Ya. politik Hmm. untuk pemilu 2029, Bung. Hmm. Uangnya dari mana kalau bukan Hmm. dari barang haram tanda petik itu? Hmm. Jadi Hmm. strategi lawan-lawan politik juga bisa bisa di luar perkiraan kita. Eh, Terutama eh, mereka juga berusaha menjaga legitimasi eh, partai politiknya. Hmm. Jadi memang sekarang menurut saya Sapri barangkali akan berhadapan dengan konflik di dalam internal pemerintahan juga apa namanya berhadapan dengan pihak-pihak oligarki yang anti reformasi terhadap sumber daya alam dan juga tokoh-tokoh yang sebenarnya kakinya sebenarnya satu kaki sudah ada di penjara. Nah, ini yang menurut saya menarik juga untuk dibahas peta aktornya. Kira-kira gitu, Bung Ya, Hersu. oke. Baik, terima kasih Bung Selamat Giting.
analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.